Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang ana wiyat jroning bumi surya murup ing batala bumi sapitu anelane sabuwana rahina tan kena wengi urip tan kena ning pati ingsun pangawat jagat mati ora mati kelinceng geni tanpa kukus ceng selalu ngasonggo ibu pertiwi tangi diri urip dhewe ane jagat mustika lananging jaya. Aku si Pancasono, ratu Nyomo Sakeler. Tahun 1889, Dula adalah seorang bocah 10 tahun yang hidup bersama neneknya. Mereka tinggal di sebuah gubuk reot yang jauh dari perkampungan. Ayahnya sendiri merupakan kuli panjat pohon kelapa yang telah meninggal ketika Dula baru berumur 2 tahun. Ayahnya meninggal terjatuh dari pohon kelapa di dekat sungai. Karena kehilangan keseimbangan, lalu jatuh dan akhirnya kepala beliau terbentur batu kali yang besar yang membuat nyawanya melayang seketika. Sementara ibunya entah kemana. Sedangkan sang nenek berprofesi sebagai tukang anyam bakul di pasar yang berpenghasilan sangat kurang dari kata cukup. Di perkampungan itu sendiri, banyak orang miskin mati kelaparan dikarenakan desakan ekonomi. Sehingga tidak jarang banyak anak kecil di bawah 17 tahun, bahkan di bawah usia 10 tahun, banyak yang menjadi pekerja serabutan. Nasib Dula pun demikian juga. Di hari itu, Dula sangat amat kelaparan. Sang nenek juga tidak lagi memiliki uang yang cukup untuk sekedar membeli lauk. Karena ketidakadanya uang dan makanan, terpaksa Dula pergi ke sungai mengambil air untuk dimasak. Setiap hari, mereka berdua selalu meminum air dari sungai dengan tujuan untuk mengisi perut sebagai ganti nasi yang sangat mahal harganya. Namun bukannya kenyang, justru mereka berdua malah kembung dan selalu sakit perut. Lantaran air sungai dari desa Dula sangatlah kotor. Melihat keadaan yang selalu sama, akhirnya Dula berpikiran dewasa. Dia sepakat untuk mencari pekerjaan di desa sebelah, di mana terdengar kabar kalau di sana ada seorang juragan sawah yang sedang mencari seorang kuli canggul. Pergilah nak, tapi kamu harus ingat, setelah mendapatkan uang yang cukup, kamu harus pulang kembali. Neneknya memberi izin sambil berpesan. Tampak sang nenek dengan wajah pucat sedang terkapar lemah di tikar gubuk. Begitupun Dula yang berada di sampingnya, tampak lemah tanpa daya. Meski begitu, mereka tetap memejamkan mata untuk beristirahat, menunggu esok hari tiba. Suara ayam membuyarkan mimpi Dula. Dia mengucek mata, lalu membersihkan pelek yang menempel.
Kemudian membuka perlahan, disusul bangun sambil mengulat. Kembali terdengar perutnya berbunyi. Tidak nampak neneknya di sana. Yang terlihat hanya 4 biji lerot rebus. Makanlah. Ujar sang nenek sambil memegang sebiji lerot. Yang rupanya beliau telah mendapatkan makanan itu dari lahan di sisi hutan. Tanpa pikir panjang, Dula langsung menyantap. Meski tidak mengenyangkan, namun cukuplah sebagai pengganjal perut. Beberapa kali dia tersedak saking rakusnya. Setelah mandi di sendang belakang gubuk, dia langsung mendekati neneknya di teras, di mana sang nenek masih terduduk di kursi. Kembali, Dula menegaskan tentang niatnya untuk merantau ke desa seberang. Namun kali ini neneknya berubah pikiran. Beliau berharap agar Dula selalu di rumah di masa rentanya. Sang nenek berucap seolah jalan sudah dekat. Dan alasan lain adalah tidak adanya bekal yang dimakan selama dalam perjalanan. Beliau khawatir jika Dula akan mati kelaparan di jalan. Dula yang tekadnya sudah bulat tetap pada pendiriannya. Dia bersikukuh pergi merantau demi kehidupan yang lebih baik. Demi sesuap nasi agar tidak selalu kelaparan. Yang dalam perdebatan itu, pada akhirnya si nenek mengalah. Beliau tidak bisa membendung semangat kuat dari cucunya. Nenek akan selalu mendoakanmu. Ucap si nenek yang kemudian menyuruh Dula untuk menyiapkan bekalnya. Di saat Dula bersiap berangkat membatas karung, neneknya mendekat dengan mata berkaca-kaca. Ini, bawalah keris ini sebagai sarana penyelamatmu. Kata sang nenek sembari memberikan keris kecil tanpa wadah. Keris mini Luk 5 itu terlihat berkilauan. Setelah berpamitan, pergilah Dula meninggalkan tanah kelahiran. Meninggalkan sang nenek yang selama ini merawatnya hidup sebatang kara. Dia tidak tahu betapa sang nenek sangat sedih dan khawatir melepaskan dia. Lelaki kecil yang belum cukup umur untuk menanggung beban. Hutan demi hutan, lembah demi lembah telah Dula lewati. Dan selama di perjalanan, tidak ada orang jahat maupun binatang buas yang ditemui. Perjalanannya terbilang sangat lancar. Tanpa terasa, dia sudah berjalan selama 2 hari dan berpuluh kilometer dari desanya. Yang rasanya mustahil jika ada seorang bocah yang melakukan perjalanan 2 hari tanpa makan dan minum. Entah hal apa yang membuatnya sangat kuat. Namun kekuatan itu ternyata ada batasnya. Pagi itu saat dekat dengan desa tujuan, bocah malang itu pun tumbang. Dia sudah tidak kuat lagi untuk berjalan karena kelelahan. Fisik yang tidak memadai dan juga tidak makan hingga berhari-hari menjadi penyebab pingsannya Dula. Sekitar setengah jam setelah Dula pingsan, melintaslah sebuah dokar di jalan tersebut, yang mana seorang wanita cantik berpakaian mewah berada di atasnya. Apakah itu manusia, Ki? Tanya wanita cantik itu terkaget. Dengan jelas, dia melihat sesosok bocah, yang tidak lain adalah Dula, terkapar di sisi jalan. Kemudian disuruhnya kusir menghentikan dokar. Wanita cantik itu turun, lalu menghampiri Dula penuh rasa iba. Setelah berada di samping Dula, wanita cantik itu mencoba memanggil menyadarkannya, yang usahanya membuahkan hasil. Dengan lemah, Dula mulai siuman. Kamu berasal dari mana, Nak? Tanya wanita tersebut cemas. Karena sudah kehabisan tenaga, Dula tidak mampu berbicara. Dia hanya menunjuk ke arah timur, sebagaimana dia datang dari arah tersebut. Disusul kemudian, Dula memelas sambil memegangi perutnya. Ki, bawa makanan juga minuman kemari. Wanita cantik itu tidak tinggal diam. Dia langsung menyuruh Pak Kusir. Dula pun makan dengan sangat lahap dan rakus. Dia terus makan meski beberapa kali tersedak. Tidak digubris wanita di sampingnya yang menatap iba.
Selesai makan minum, Dula merasa tenaganya pulih kembali. Yang kemudian dia dapat kembali berbicara normal. Dia menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke desa sebelah pada wanita tersebut. Ibu punya pekerjaan untukmu, kalau kamu tidak keberatan. Kata wanita cantik itu. Dula sangat gembira mendengar perkataan wanita cantik tersebut. Yang kemudian diketahuilah kalau dia bernama Inggit, Raden Ayu Inggit Kusuma Wijaya. Di pagi itu, dia hendak pergi ke rumah saudaranya yang sedang sakit. Dan karena melihat Dula, maka niat itu diurungkan. Dia pun kembali pulang sejenak bersama bocah tersebut. Mungkin nanti siang, dia melanjutkan niat untuk menjenguk saudaranya. Sampailah mereka di rumah yang sangat besar. Rumah joglo khas Jawa yang sangat luas. Tampak pula pendopo di sampingnya. Rupanya Inggit merupakan orang terkaya di kampung tersebut. Dia memiliki beberapa hewan unggas dan puluhan kerbau. Inggit dan suaminya juga memiliki cukup banyak pekerja dari berbagai kampung sekitar. Ketika Pak Kusur memarkir dokar, datanglah pria dengan kumis sangat tebal dan lenting. Dialah suami Inggit, Raden Wijaya Kusuma. Git, tidak jadi menjenguk Git. Tanpa menunda waktu, Inggit menjelaskan peristiwa di mana dia menemukan Dula. Bocah yang terkapar lemah tidak berdaya di tengah jalan setapak dekat hutan, sehingga dia menunda pergi. Dan rupanya Raden Wijaya juga tampak iba dengan apa yang dicerita bocah malang tersebut. Ayo, masuklah dulu, jangan malu-malu, kata Raden Wijaya dengan ramah. Setelah masuk dan berbincang-bincang, Dula disuruh memilih beberapa pekerjaan, yakni menggarap sawah dan mengembala kerbau. Sempat Dula ingin memilih menggarap sawah, tapi itu ditentang oleh Inggit. Karena pekerjaan itu sangat berat, lagi pula Dula masihlah bocah berumur 10 tahun. Tentu belum kuat jika harus seharian di tempat panas. Akhirnya Raden Wijaya memilih Dula untuk mengembala kerbau saja. Karena menurutnya, selain lebih ringan, ada juga Ki Surepto yang mengawasi. Beberapa saat kemudian Ki Surepto datang atas panggilan dari Raden Wijaya. Ki Surepto memang sudah tua. Tapi saat Dula memperhatikannya dengan detail, ternyata Ki Surepto mempunyai badan yang tegap dan gagah. Lelaki itu masih membawa sabit yang melekat di pinggang. Ki Surepto memandangnya dengan tatapan yang tajam. Matanya yang memiliki pupil kecil dan penuh dengan keriput di wajahnya terlihat jelas keji dan menyeramkan. Mulai besok, kamu sudah bisa bekerja dulu, kata Raden Wijaya setelah memberi penjelasan pada Ki Surepto. Sementara Dula mengiyakan dengan lemah lembut, layaknya seorang bocah 10 tahun. Antara senang dan takut menjadi beban pikiran Dula saat mulai bekerja. Lantaran Ki Surepto adalah seorang pekerja yang suka marah-marah. Salah sedikit saja, maka dihukumlah para pekerja yang lemah. Hal itu membuat semua pekerja takut dengan Ki Surepto. Mereka sengaja tidak berani mengadu pada Raden Wijaya. Sebab sebelum mengadu, Ki Surepto sudah mengancam terlebih dahulu. Karena itu, semua pekerja menjadi bingung. Jika mereka berhenti bekerja, mereka tidak dapat menemukan pekerjaan baru lagi. Karena di era itu sangat sulit sekali untuk sekedar mencari pekerjaan. Dan jika mereka tidak berhenti bekerja, mereka harus siap fisik dan mental untuk disiksa oleh Ki Surepto. Dan tetap bekerja adalah keputusan mereka demi penuhi sandang pangan anak istri. Pagi ini Dula terbangun dari saung tempat tidurnya yang berdekatan dengan kandang kerbau. Dia melihat Ki Surepto sudah bangun lebih awal dari dirinya.
Dula juga tidak mau ketinggalan dengan pekerja lain. Dia mengambil pecutan kerbau yang telah disiapkan, lalu pergi bekerja menyusul Ki Surepto. Setelah beberapa jam bekerja, Bik Darti datang membawakan bekal makanan, di mana Ki Surepto dan Dula berada agak jauh dari pekerja lain. Yang rupanya mulai hari itu, makanan untuk Ki Surepto dan Dula dijadikan satu sesuai perintah Inggit, yang tentu membuat Ki Surepto merasa iri dan dipenuhi kemarahan. Ayo, dimakan dulu. Nanti keburu dingin. Kata Bik Darti setengah berteriak. Mereka berdua seketika berhenti bekerja dan membiarkan para kerbau-kerbau tersebut memakan rumput liar di samping sawah milik Raden Wijaya. Saat Dula hendak makan, mendadak Ki Surepto membuang semua makanannya hingga tersisa nasi saja. Serasa tanpa dosa, lelaki itu pun melanjutkan makan dengan lahap, membiarkan Dula terdiam tanpa berani berontak. Setiap matanya bertemu dengan mata Ki Surepto, lelaki tua itu memelototi Dula dengan sangat menyeramkan. Hal itu setiap hari dilakukan Ki Surepto. Bahkan tidak jarang, Ki Surepto memukuli Dula karena sebab kesalahan kecil. Tapi meski mendapat perlakuan kasar, bocah itu sama sekali tidak membenci Ki Surepto. Karena sewaktu kecil, Dula dididik untuk menjadi anak yang hormat pada siapapun yang lebih tua darinya. Kekejaman dan kekerasan selalu dia terima setiap hari. Namun Dula selalu tabah dan sabar. Tiga bulan sudah, Dula hidup dalam kekejaman, kebencian, dan tanpa rasa kasih sayang dari siapapun. Semua pekerja takut mendekatinya karena ada ancaman dari Ki Surepto. Tampaknya lelaki itu ingin supaya Dula tidak kerasan, sehingga dia menjadi satu-satunya orang yang dekat dengan Raden Wijaya. Dula selalu menangis di saung miliknya setiap malam, hingga kerinduan akan si nenek tidak terbendung lagi. Dia merasa seperti dipanggil sang nenek. Setelah mengusap air mata, dia pun mengambil sebilah keris yang diberikan neneknya. Dia amati keris tersebut, yang di hatinya masih menyimpan tanda tanya besar tentang kegunaan dari pusaka tersebut. Beberapa saat kemudian dia berbaring dengan keris masih di genggamannya. Dia membayangkan sang nenek memberikan barang tersebut. Tidak ada pesan apapun yang disampaikan. Hingga akhirnya Dula tertidur. Yang dalam lelapnya itu ia langsung disambut satu mimpi. Di sana dia diajak oleh neneknya menyusuri hutan belantara. Saat tiba di sebuah gua, sang nenek menyuruh mengeluarkan keris kecil itu. Mendadak keris tersebut bersinar putih dan disusul menjelang seorang kakek tua. Beliau adalah kakek buyutmu, ucap sang nenek setengah berbisik. Yang kemudian si kakek menyuruh mengembalikan keris tersebut padanya. Sebelum Dula memberikan, keris itu terlebih dahulu melayang dan lenyap, lalu terdengar suara menggema. Ana wiyat jroning bumi, Surya murup ing Bantala. Bumi sapitu anilahi sabuwana. Rahina tan kena wengi, urip tan kena ning pati. Ingsun pangawak jagat, mati ora mati. Kelinceng geni tanpa kukus, ceng celenung kasangga Ibu Pertiwi. Tangi dhewe, urip dhewe aning jagat. Mustika lananging jaya, aku si Panyasana, ratune nyawa sakeler. Seketika sekujur tubuhnya bergetar hebat. Setiap urat nadinya terasa panas membara. Dia yang tidak tahan akhirnya berteriak sekuat tenaga. Di saat itulah neneknya dan kakek tua tersebut lenyap tanpa jejak. Dula terbangun. Saat kesadarannya mulai penuh, dicari keris yang ada dalam genggamannya. Keris tersebut tampak menyala kuning keemasan.
secara perlahan masuk ke dalam tangannya secara gaib. Dula merasa heran dengan kejadian tersebut. Anehnya, dia tidak merasakan apapun hingga keris itu benar-benar ambles sepenuhnya. Keris itu telah menyatu dengan raganya, yang tanpa dia sadari, tubuhnya memancarkan aura kuning keemasan, sama persis dengan pusaka tersebut. Keesokan pagi, Dula berpamitan pada Raden Wijaya. Tampak pula Roro, anak dari majikannya. Perempuan seusianya itu baru pertama ini dia melihatnya. Terlihat senyum kecil menghias di bibir, yang seolah ingin berkenalan dengannya. Ajaklah nenekmu ke sini, Dula. Ucap Bu Inggit. Dula merasa senang dengan ucapan tersebut. Dia berpikir akan mampu membahagiakan sang nenek jika dekat dengannya. Dan dia merasa sangat bangga karena ada perhatian khusus dari majikannya. Pagi itu pun, Dula berangkat dengan diantar Dokar. Sempat Dula menolak dan memilih berjalan kaki saja. Namun Raden Wijaya memaksanya demi sang nenek. Karena jika sudah barang tentu, neneknya tidak mampu berjalan jauh. Di sisi lain, Ki Surepto melihat kepergian Dula dengan dengki. Selama ini dia tidak pernah naik dokar tersebut, tapi justru Dula, anak kemarin sore telah berada di atas dokar mewah tersebut. Anak itu telah membuat dirinya dikesampingkan. Senja hari, tibalah Dula di rumah kampung halamannya. Dula merasa ada hal yang aneh. Setiap senja, neneknya pasti selalu duduk di depan gubuk. Dia selalu menikmati waktu dengan sebuah kursi ayun tua di sana. Itu selalu dilakukan setiap hari, dan sudah bertahun-tahun tanpa jeda. Dengan perasaan gelisah, Dula mengetuk pintu. Dipanggil sang nenek dengan sedikit berteriak. Namun tidak ada sahutan. Di saat itulah tiba-tiba datang Nyi Karseh, wanita parubaya yang merupakan teman kerja neneknya sebagai tukang anyam bakul di pasar. Nyi Karseh kebetulan lewat setelah mengantarkan barang dagangannya. Dengan cemas, Dula menanyakan keberadaan neneknya. Seketika, Nyi Karseh terdiam sejenak dan mengambil nafas panjang. Dan mulailah Nyi Karseh memberitahu yang sebenarnya. Jiwa dan raga Dula seakan berhenti sesaat. Seluruh tubuhnya dingin karena shock. Dia tidak percaya orang yang selama ini merawat dan memberikan kasih sayang layaknya orang tua sendiri telah meninggal 2 hari yang lalu. Setelah Nyi Karseh pergi, dengan lemas Dula masuk dalam gubuk. Dipandanginya setiap sudut ruangan yang membawa pikirannya menerawang kemana-mana. Mengingat masa lalu bersama sang nenek. Belum sempat dia membahagiakan, neneknya terlebih dahulu berpulang. Meski hari mulai gelap, Dula mengajak Usir Pedati ke pemakaman. Di sana dia melihat gundukan tanah yang masih basah. Dielus nisan batu sang nenek. Tanpa berucap apapun, perlahan air matanya mulai menetes. Kini dia benar-benar sendiri. Tidak ada lagi sanak keluarga yang dimiliki. Sebelum meninggalkan makam, Dula melihat kampung halamannya dari sana. Gelap, hanya beberapa lampu obor yang berkelip. Sabarlah, nak. Ucap Usir Pedati menghibur.
Sekarang Dula telah menjadi dewasa. Kegiatan sehari-harinya masihlah sama. Namun dia kedudukannya sudah sejajar dengan Ki Surepto, menjadi mandor yang membawahi para pekerja. Sifatnya yang terpuji membuatnya disukai para pekerja. Tidak segan-segan, dia berani melawan kekejaman yang dilakukan Ki Surepto pada seluruh pekerja. Yang bagi lelaki tua itu, sikap Dula sudah keterlaluan. Dula sudah mempermalukan dan menginjak-injak harga dirinya. Muncullah dendam yang tersimpan. Dia pun mencari kesempatan untuk menghabisi Dula. Pagi ini, setelah Dula mandi dan berpakaian, dia selalu bergegas menuju kandang kerbau. Dia akan mengawasi para pekerja yang memberi makan hewan ternak tersebut. Sambil memberi makan, semua pekerja terdengar membicarakan Roro, anak dari majikan. Di mana gadis manis tersebut sudah sakit 2 minggu lamanya. Beberapa tabib, juga orang pintar sudah coba mengobati, namun semuanya tidak berhasil. Diketahui, Roro terserang malaria. Namun anehnya, setiap tengah malam dia mengigo dan mengamuk hebat selama 1 jam lamanya. Di siang hari dia demam dan susah makan, hingga kondisinya sangat mengkhawatirkan. Tubuhnya kurus kering, dan sejak 2 hari kemarin, matanya selalu tertutup. Meski begitu, dia masih mengamuk di setiap tengah malam. Dula ikut sedih mendengar obrolan para pekerja. Gadis itu memang selalu tertutup selama ini. Ayahnya melarang keras keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Termasuk berkeliling kebun pun tidak diperbolehkan. Meski begitu, setiap saat dia mencuri pandang pada Dula. Seakan suatu rasa sedang dipendam. Dula ingat betul senyum manis itu. Senyum yang tidak berani dia balas karena dia tahu diri. Dalam lamunan itu, tiba-tiba terdengar suara Inggit menangis dari kamar Roro. Suara tangisan pilu itu sontak membawa para pekerja berhenti sejenak. Beramai-ramai mereka beranjak mendekat kamar Roro, ingin memastikan apa yang telah terjadi di sana, termasuk Dula yang berada tepat di depan kamar. Bukannya hanya 1-2 hari aja, Mas. Tapi ini sudah 2 minggu. Kata Inggit dengan terisak. Raden Wijaya hanya tertunduk pasrah lantaran penyakit Roro semakin parah. Dan pagi ini benar-benar sangat mengkhawatirkan. Nafas Roro yang sudah mulai jarang-jarang makin membuat orang tuanya bersedih. Dula yang terhanyut mendadak merasakan getaran kuat. Tubuhnya bergejolak. Dan sebilah keris itu kembali muncul di telapak tangannya. Diam-diam, keris itu disembunyikan dalam genggaman. Apa di antara kalian ada yang tahu seorang tabib hebat? Tanya Raden Wijaya keluar kamar. Para pekerjanya terdiam, termasuk Ki Surepto. Baru kali ini Raden Wijaya menanyakan orang pintar pada mereka. Biasanya orang-orang tertentu saja yang dipercayai. Izinkan saya mencoba mengobati Raden, ucap Dula di tengah ketegangan. Pemuda itu merasa ada dorongan kuat untuk berbicara. Raden Wijaya, termasuk para pekerja lain merasa ragu akan hal itu. Biarkanlah dia masuk, Mas, ucap Inggit dari dalam. Dula yang masih berpakaian lusuh masuk mendekati ranjang Roro, memohon izin pada orang tua Roro dan memulai melakukan pengobatan. Keris kecil di genggamannya perlahan ditempelkan ke arah dahi Roro. Lalu matanya terpejam berdoa pada Sang Pencipta. Semua menyaksikan dengan sangat tegang dan khawatir. Beberapa saat kemudian, angin kencang datang mengunyah setiap sudut ruangan. Keadaan semakin mencekam kala keris milik Dula mengeluarkan cahaya kuning keemasan. Disusul Roro berteriak keras dengan mata melotot.
Sementara itu, Dula masih terpaku sambil terpejam. Yang lambat laun, semua kembali tenang. Angin tidak lagi tersisa. Begitupun Roro. Gadis itu kembali tak sadarkan diri. Ketika Dula membuka mata, keris itu sudah kembali menyatu dalam tubuhnya. Yang kemudian, ketegangan yang kekhawatiran mereka terbayarkan. Keadaan Roro perlahan membaik. "Terima kasih, Dula," ucap Raden Wijaya setengah tidak percaya. Dia baru menyadari kalau ada kekuatan tersembunyi yang dimiliki Dula. Kemudian dia melanjutkan bertanya perihal apa yang menimpa putrinya. Namun Dula tidak berterus terang sambil memandang ke arah Ki Surepto yang tampak tegang. Dia menjawab agar sepatutnya bersyukur karena Sang Pencipta memberikan kesembuhan pada Nimas Roro. Padahal dia tahu Ki Surepto menjadi bagian dari musibah tersebut. Dalam mata batinnya, Dula melihat Ki Surepto telah bersekongkol dengan Wiryo, anak dari salah seorang saudagar. Wiryo merasa sakit hati karena lamarannya ditolak Raden Wijaya. Dan itu bukan hanya sekali, namun berulang kali. Termasuk saat Ki Surepto dengan diberi upah lumayan, pria tua itu ikut berusaha meyakinkan majikannya. Namun usaha itu juga sia-sia, niat jahat pun muncul. Ki Surepto sudah menolak untuk menaruh tumbal di dekat kamar Roro. Namun iming-iming uang yang lumayan membuatnya menjadi seorang pengkhianat. Dia tidak tahu tumbal yang telah dipendamnya sangat berbahaya. Hampir saja menghabisi Roro. Meski begitu, tidak nampak ada penyesalan di wajahnya. Terima kasih, Dula, ucap Roro dengan lembut. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.